Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh jawab nggak nih? Boleh, Bu. Oke, saya ulangi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insya Allah udah jawab semua. Ya, jadi salam itu pembukaan yang mengandung energi, mengandung doa. Nah, jadi Mbak jawab kalau ada salam wajib menjawab. Nah, baik. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, yang saya banggakan seluruh mahasiswa IAT semester 7 ya. Semester 7B. Ini dulu kelasnya yang di mana ya? Yang di pojokan ya? Yang di pojokan yang saya ngajar hadis Indonesia bukan ini ya? Iya, Bu. Oh iya, betul berarti. Baik, alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan dalam semester ini kita bisa melanjutkan lagi meskipun masih dengan online. Semoga semester depan sudah bisa offline. Semua insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada baginda agung Rasulullah SAW yang selalu menjadi suri tauladan kita dan kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Baik teman-teman sekalian, mohon maaf saya baru bisa masuk pada minggu kedua ya. Ini harusnya sudah pertemuan kedua tapi masih pertemuan pertama. Jadi mungkin nanti akan ada kita beri tambahan ya, akan kita beri tambahan untuk pertemuan kita. Pada pertemuan kali ini mungkin untuk perkenalan tidak perlu, insya Allah sudah kenal semua. Ya, saya yang mungkin agak lupa-lupa ya dengan teman-teman. Ada yang lupa, ada yang ingat. Tapi insya Allah semua selalu menjadi mahasiswa yang saya banggakan dan saya sayangi. Baik, untuk tafsir tahlili dulu pernah diberikan ya, tafsir tahlili dulu di tafsir tahlili 1, betul? Iya, Bu. Semester 5. Oh, semester 5. Dulu pengampunya siapa yang mengajar? Bu Mayada. Oh, Bu Mayada. Nah. Nggak tahu. Bu Mayada ya. Saya nggak tahu Bu Mayada itu dulu apa namanya? Sebentar. Saya tidak tahu untuk tafsir tahlili 2 ini, kalau zaman dulu saya ngajar tafsir tahlili itu tidak ada 1, tidak ada 2. Jadi tafsir tahlili saja ya. Ini mungkin baru dari fakultas kita dapatkan kalau ada tafsir tahlili 1 dan tafsir tahlili 2. Nah, jadi mungkin teman-teman sudah sangat akrab atau sudah sangat tahu ya bagaimana kita sistem kita dalam belajar tafsir tahlili. Masih ingat nggak? Ada yang masih ingat? Semester 5 ini semester berapa? 7 ya, baru semester yang lalu. Masih ingat nggak? Lupa ingat. Lupa ingat. Baik, lupa ingat. Tapi kita akan refresh lagi ya. Nah, ini saya di semester ini
tafsir tahlili 2 ini ada Ibu Hana, ada Bu Mayadah, dan ada saya. Saya megang 2 kelas, Bu Hana karena beliau sudah megang qiraat, jadi megang 1 kelas. Nah, kemudian untuk tafsir tahlili 2, saya rasa teman-teman untuk sudah tahu semua ya. Saya pindah tempat. Dari saya berisik nggak suaranya? Enggak ya? Enggak, Bu. Videonya belum mulai. Belum dinyalain. Bentar. Waduh. Bekas yang semalam blur, nggak apa-apa lah. Gini. Baik. Untuk tafsir tahlili, saya rasa teman-teman sudah belajar semua. Adik Asya, kecilin adik. Mama berisik, nak. Dek. Nah, tafsir tahlili ini semuanya sudah apa ya? Sudah tahu. Ya, sudah tahu. Tafsir tahlili ini masuk ke mana? Masuk ke apa? Masuk ke sumber, metode, atau corak? Metode, Bu. Metode, Bu. Metode, Bu. Ada berapa metode tafsir? Metode dalam penafsiran? 4, Bu. 4. Oh iya, kita belum mulai ya. Agak flashback sedikit. Kita mulai dulu perkuliahan kita pada pagi hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, udah langsung masuk. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik. Ada 4 ya. Jangan lupa itu. Nanti kalau teman-teman menyusun skripsi, keluar lagi itu pertanyaan. Ya, ada berapa metode, ada apa sumber, ada berapa metode, ada berapa corak, ada apa. Sumber artinya apa, metode artinya apa. Ya, itu harus tahu semua. Saya tidak mengulang lagi, tapi poin besarnya adalah ada sumber, ada metode, dan ada corak. Itu harus sadar semua. Sadar itu artinya tahu. Ketika sadar itu yang ketika kita menggunakan sadar itu ketika kita diminta untuk menjelaskan kepada yang lain, kita udah tahu, kita bisa. Ya, ada sumber, ada metode, ada corak. Nah, di IAT ini saya lihat semua kita dipretelin ya. Tafsir tahlili sampai ada 2 ini. Tafsir maudhu'i juga ada. Adik Asya, kecilin. Di tafsir maudhu'i ya. Di tafsir maudhu'i kita ada tafsir akidah ya, mata kuliah tafsir akidah, ada tafsir tematik yang sosial, betul ya? Sudah belajar semua itu? Sudah, Bu. Ini kalau semester 7 ini mata kuliahnya ada berapa ini? 8, Ibu. Oh, masih 8 ya. Nah, ini mata kuliah berat-berat semua nih semester ini. Maksudnya memang pada konten-konten tafsir ya, memang harus diperhatikan baik, apa didalami dengan baik. Nah, tafsir tahlili nanti ini saya di-share oleh Ibu Mayada karena saya sudah lama sekali tidak mengajar tafsir tahlili ya. Dulu saya tim teaching dengan Pak Dekan, itu berapa tahun yang lalu, entah 3 atau 4 tahun yang lalu. Tapi kita kembali lagi ke sini, ke tafsir tahlili. Tidak apa-apa. Nah, pada kesempatan kali ini, kita mungkin, saya nggak tahu ayat-ayat yang diberikan Bu Mayadah waktu itu apa. Ya, jadi tafsir tahlili kita sistemnya adalah tetap makalah ya. Sistem makalah, teman-teman membuat makalah. Nah, jadi kalau kita lihat dari tafsir tahlili itu apa sih gitu ya. Yaitu menafsirkan atau menjelaskan ayat Al-Quran dari berbagai aspek. Ya. Dari berbagai aspek itu nggak cuma satu aspek, nggak cuma bahasa saja. Jadi menggalinya dari berbagai aspek. Contohnya, ya, ada yang bisa mencontohkan tafsir yang menggunakan metode tahlili itu tafsir apa? Tafsir Kemenak. Tafsir Kemenak. Gampang ya, nggak usah baca Arab-Arab. Oke, yang dari apa namanya ulama-ulama terdahulu. Karena tahlili ini kan paling awal nih.
Kalau saya nanya tafsir metode ya, metode itu kan muncul belakangan. Ya, metode itu muncul belakangan, udah banyak apa produk-produk tafsir, kemudian baru muncul adanya metode. Nah, metode ini yang pertama muncul itu apa? Di antara 4 itu. Tahlili, Bu. Tahlili. Ada yang jawab beda lain selain tahlili? Saya sambil minum. Ada nggak yang tahu yang lain? Ada di beberapa buku itu ijmali. Kenapa? Ada yang tahu nggak alasannya? Di beberapa buku itu ada yang menjelaskan corak metode itu kan langsung ya dinomerin. Metode penafsiran. 1, tahlili. 2, ijmali. Nah, ada yang menomorkan ijmali itu menjadi nomor 1. Ada yang tahu nggak? Kenapa? Nggak ada yang tahu? Nah, nih, oke, mungkin ini belum pernah dijelaskan atau sudah, atau lupa ya. Kemarin tidak tahu, sekarang lupa. Nah ya, jadi kenapa kalau ada penomoran yang berbeda, jadi nomor itu ini ya, mempengaruhi. Nah, misalkan nomor 1, Lia, nomor 2, Bila, Fatina, nomor 3, Fahmi. Nah itu apa? Maksudnya ada penomoran itu apa artinya? Penomoran di situ, kalau yang pertama menomorkan 1 tahlili, ya teman-teman sudah belajar sejarah kodifikasi tafsir ya, sudah belum? Kajian kitab tafsir itu ada nggak sejarah kodifikasi pertama, materi pertamanya? Yuk, saya tanya nih. Ada, Bu. Ada, sejarah kodifikasi kitab tafsir ada ya? Nah, itu kalau ada, teman-teman pasti sudah tahu. Kapan pertama kitab tafsir itu dicetak atau muncul? Atau ada itu tahun berapa? Atau kapan? Atau masa siapa? Aduh Bu, habis libur panjang, lupa semua gitu ya. Ini yang nggak muncul ini pada tidur apa pada nyimak ini? Ini kita belum ngomongin kontrak belajar, udah masuk ke materi aja ya. Ya nggak apa-apa, biar panas dulu, nanti nyantainya belakangan. Nah, jadi tafsir kodifikasi, kalau kita lihat dari pembagian yang tahlili, itu adalah memang jadi satu ya, metodologi tafsir itu kan, metode tafsir itu kan muncul belakangan. Jadi kitab-kitab seperti Imam Ibnu Jarir at-Tabari ya, Jami'ul Bayan fi Tafsir Al-Qur'an at-Tabari itu menjadi tafsir pertama generasi awal. Sebenarnya sudah ada sebelumnya tapi belum semasyhur at-Tabari. Ya. Abad ketiga atau 2 Hijri, 2 akhir ya. Menjelang ketiga Hijri itu sudah muncul kitab-kitab tafsir. Nah, itu yang digunakan dari penelitian itu yang digunakan, ya kan kita menentukan metode itu kan baru abad keberapa Hijri nih sekarang. Baru abad ke-19 lah ya, abad ke-19 Masehi. Nah, jadi jauh gitu ya, atau 18 lah, 19 awal. Jauh. Nah, dari situ mengamati, metode ulama-ulama yang digunakan itu apa. Nah, kalau dari kodifikasi itu memang tahlili. Nah, jadi kitab tafsir menjadi kitab tafsir tahlili. Nah, adapun yang menomorsatukan ijmali, ya, adapun yang menomorsatukan ijmali adalah merujuk pada praktek penafsiran di masa Rasulullah. Nah, jadi di masa Rasulullah itu Rasulullah tuh nggak pernah jelasin yang tahlili, maksudnya yang dari segi bahasa, yang dari segi qiraat, yang dari segi susunan kalimat, penyesuaian kalimat, nasi mansuh dengan detail itu tidak pernah Rasulullah. Rasulullah hanya secara global. Nah, itu kenapa menomorsatukan tafsir ijmali, karena melihat dari sejarah praktik penafsiran. Kalau dari kodifikasi itu tahlili. Ya, ini harus dipahami semua, harus bisa menjawab kalau ada yang bertanya.
Jadi seperti tafsirnya Ibnu Abbas yang kita lihat kalau kita lihat dari karya tulisnya. Ibnu Abbas tidak jembreng atau sepanjang Imam At-Tabari atau Imam Al-Baidawi dan sebagainya yang sepanjang-panjang itu tidak, ringkas ya, ringkas. Karena apa ya? Karena memang kondisi waktu itu ya, bagi orang Arab apalagi masih ada Rasulullah nggak perlu penjelasan panjang dari Rasulullah. Mereka memahami betul konteks turunnya ayat, kemudian memahami bahasa, ya itu sudah tidak ada masalah di situ. Jadi memang modelnya atau metode yang digunakan pada waktu itu ya ijmali saja Rasulullah. Dan sahabat pun ketika mau menyusun ya seperti Ibnu Abbas ya hanya ijmali saja. Nah itu harus tahu tahlili dan ijmali. Kemudian berangkat muqarron dan terakhir yang terbaru adalah maudhu'i. Nah itu. Nah, itu tadi tafsir tahlili ya. Jadi dia meliputi berbagai aspek. Kalau kita kalau kita baca beberapa buku ya, beberapa rujukan di antaranya Al-Farmawi. Kemudian siapa ya Pak Quraisyhab juga itu pembagiannya saya lihat tafsir tahlili itu ada masuk dalam tafsir bil ma'tsur bir ra'yi. Nah, corak-corak itu masuk ke dalam tahlili semua. Kalau kita lihat ya. Jadi teman-teman sudah harus mulai mengetahui perbedaan antara penulis satu dengan penulis yang lain. Oh, kalau di buku ini begini. Kalau di buku ini begini. Nah, itu harus teman-teman sudah mulai mengumpulkan perbedaan-perbedaan itu. Nah, jadi dan tidak dan kita menempatkan kita posisinya di mana. Nah, itu kenapa pendapat itu mengatakan seperti itu. Nah, kalau di ini saya pegang buku ini mungkin teman-teman udah punya ya, metode tafsir maudhu'i Al-Farmawi. Nah, beliau membagi di situ tahlili itu macam-macamnya ya, bil ma'tsur bir ra'yi itu masuk ke dalam pembagian. Karena apa? Karena menganalisis ya, tahlili itu bahasanya analisis lah. Tahlili itu menganalisis ya, baik baik dengan bil ma'tsur maupun bil ma'qul, bil ma'tsur maupun bil ra'yi ya. Jadi tahlili itu bisa sumbernya apa Bu kalau tahlili ya, kalau metode tergantung mufasirnya, dia bisa menggunakan bil ma'tsur dan juga bil ra'yi sekaligus ya, karena memang menganalisis ya. Kalau tahlili itu menganalisis tapi juga menggunakan rujukan-rujukan dari ayat itu ya, dari misalkan dari katanya, susunannya, sebab nuzulnya, nasih mansukhnya dan sebagainya. Nah, itu digunakan dalam mengupas ayat, itu tahlili. Nah, kemudian sistematika yang sangat masyhur dari tahlili itu biasanya cirinya kalau kita ditanya contohnya apa? Kalau tafsir yang menggunakan tahlili ya pokoknya dia ditafsirkan dari awal surah Al-Fatihah sampai akhir An-Nas. Nah, itu udah ciri yang tidak dimiliki oleh metode tafsir yang lain ya. Ijmali mungkin menggunakan ya, ijmali menggunakan juga yang dari awal sampai akhir ya. Nah, tapi dengan muqarron dengan maudhu'i tidak menggunakan itu. Nah, ini sistematikanya. Menjelaskan kosakata, konotasi kalimat, latar belakang turunnya ayat, gitu kan? Munasabah, gitu kan? Kemudian hadis, kemudian qaulus sahabat, qaulus tabi'in yang berkaitan dengan ayat tersebut. Nah, ini. Sampai pada unsur-unsur i'jaz ya, unsur balaghah. Jadi semua dari qiraat itu ditafsirkan dalam tahlili itu. Jadi memang sangat luas. Dan ini bisa menjadi kelebihan dan juga kekurangan tafsir tahlili. Kalau ditafsirkannya luas gitu, bacanya lama banget. Nah, makanya untuk mengimbangi ada tafsir ijmali. Oh, intinya apa? Nah, makanya Pak Quraisyhab, salah satu pakar tafsir kita, beliau punya tafsir Al-Misbah yang tahlili banget. Tapi juga beliau punya tafsir ijmalinya yang hanya 3 atau 2 jilid itu ya. Nah, itu. Jadi ada alhamdulillah ya, metode yang disusun para ulama itu sudah saling melengkapi. Nah, tapi karena kita fokus ke tahlili, jadi tahlili itu mengupas semuanya. Baik, saya lanjutkan dulu di referensi. Referensi yang kita gunakan
ini saya lebih ini ya, ini secara umum ya, ini secara umum. Tapi fokus, oh ini belum saya enable ya, belum saya bisa print edit kayaknya. Saya buka apa? Yang kelihatan apa di situ? PowerPoint, Bu. Oh ya, baik. Nah, tapi di sini nanti menjadi catatan teman-teman saja ya. Selain kitab-kitab ini yang kita jadikan rujukan, pertama adalah Tafsir Al-Maraghi dan Tafsir Al-Munir. Al-Munir karya Wahbah Zuhaili. Nah, itu rujukan utama kita. Jadi karena memang Tafsir Tahlil 2 ini belum ada silabusnya, maka kami diminta oleh fakultas untuk membuat sendiri gitu. Dan ini saya sudah berembuk dengan Bu Hana, karena memang saya kurang sehat. Kemarin Bu Mayada udah duluan gitu. Jadi mungkin kelas Bu Mayada dengan ayat yang berbeda, tapi saya bersepakat, saya minta dengan Bu Hana kita seragam saja gitu. Saya khawatir kalau beda-beda ini. Nah ya, jadi apa tadi ya, ini rujukan utamanya ya, rujukan utama. Yang rujukan paling atasnya adalah kitab apa tadi, Tafsir Al-Maraghi dan kitab Al-Munir karya Syekh Wahbah Zuhaili. Ini keduanya sudah, astagfirullah, apa itu, keduanya sudah ada terjemahnya. Kalau teman-teman yang punya hambatan di dalam apa namanya, saya stop dulu sebentar. Kalau ada hambatan tentang ininya, maka bisa ada terjemahnya, tapi harus ke perpus ya, ke perpus IKI. Nah, baik. Nah, kemudian untuk itu rujukannya tetap ada Kamus Lisanul Arab ya, sebagai apa namanya, sebagai panduan ya untuk mengupas kata-katanya, mengupas kalimatnya. Nah, kamus-kamus besar itu mulai dirujuk teman-teman, karena nanti menyusun skripsi, nanti diminta untuk menyusun apa, menggali makna itu dari kitab-kitab tafsir. Oke, coba saya ini. Nah, baik, untuk tugas ya, tugas itu kita ada 13 ya. Ada 13 apa tadi? 13 kelompok ya. Jadi nanti dijadikan 13 kelompok. Nah, itu sudah saya bagi, cuman saya belum masukin di sini. Kita akan mengambil surah At-Tahrim dan surah At-Tolak. Ya, At-Tolak. Nah, kemudian juga kita ambil surah An-Nur. Nah, nanti ini pembagiannya belum nih, tetapi ini sambil saya ketik ya, tadi karena saya masih coret-coret tadi, kelihatan ya. Nah, ini At-Tahrim 1-5, At-Tahrim 6 sampai dengan 9. Nah, ini mulai minggu depan sudah mulai nih. At-Tahrim 6, 9, 10, 12. Kemudian At-Tahrim udah sampai 12 saja ya. Kemudian At-Tolak saya lanjutin aja di sini. Nah, ini minggu depan nih. Ini kelompok pertama 3 ini. Nanti dibagi. Kita ada berapa? 30 berapa? 37, Ibu. 37 ya, dibagi 13. Berarti berapa orang tuh? 33 ya. Nah, 33 nanti dicari dari kalau bagus buka penafsirannya dulu, buka tafsirnya. Nah, nanti di situ mudah kalau mau menambahkan referensi yang lain bisa. Nah, kemudian At-Tolak. Nah, nanti saya susulkan nanti karena yang di An-Nur saya masih rapatkan dengan Bu Hana, tadi belum selesai Mas, pagi-pagi tadi. Tolak. Itu minimal sebelum UTS lah ya, itu 2 At-Tolak 4-6. Kemudian sebentar, At-Tolak 4-6, 7-8, 19. 7-8, 7-8, dan At-Tolak
9 sampai 12. Nah, ini udah berapa pertemuan nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Nah, pas ini. Ini habis ini UTS. Nah, habis ini UTS, nanti kita lanjut An-Nur. Nah, nanti apa namanya? Menyusul ya, yang ininya. Menyusul yang An-Nurnya nanti saya sampaikan. Nah, kemudian bagaimana Bu menyusunnya? Ya, menyusunnya biasa saja seperti makalah biasa, teman-teman mencantumkan ayatnya, kemudian terjemahnya apa, kemudian mufradatnya ayat atau memiliki apa, penjelasan ya. Kalau tafsir Maraghi itu biasanya ada makna kalimah ya. Makna kalimah. Ini saya minta teman-teman, Bu, saya karena ada hambatan bahasa saya merujuk pada terjemahan. Boleh, tapi yang kitab tafsirnya juga dibuka ya, supaya teman-teman tahu gitu. Nanti kalau masuk S2 disuruh baca kitab ya. Bu, beneran Bu, saya minimalis Bu, ampun Bu. Yang apa justru mumpung masih mahasiswa belajar. Nanti kalau udah nggak jadi mahasiswa, udah lulus mau belajar malu malahan. Nah, mumpung sekarang ya. Tapi saya yakin insya Allah bisa baca semua karena Al-Maraghi sama Wahbah Zuhaidi, Syekh Wahbah itu sangat ringan ya, bukan sangat ringan ya, tapi bahasanya cukup mudah kita pahami lah gitu, baik yang sudah pintar ataupun yang masih apa namanya minimal gitu ya bahasa Arabnya. Justru kita membiasakan itu. Saya juga karena gini, kalau pengalaman saya kalau karena kita sering baca Maraghi ya, karena dulu waktu saya itu dulu tafsir pernah diajar Bu Mursyidah nggak di kelas ini? Nah, Ibu. Nah, kan Ibu langsung baca kitab ya? Iya, Bu, langsung. Baca kitab, terus sama saya dulu ketemu namanya Pak Ibrahim namanya. Pak Ibrahim siapa ya, lupa saya, udah sepuh banget. Jadi beliau kalau ngaji tuh kayak di pondok. Udah sepuh karena suaranya kecil ya, kita maju semua ke depan. Kursinya kan tadinya rapih, maju semua ke depan. Nah, itu baca kitab juga. Nah, karena sering, nah itu akhirnya memudahkan kita ketika kita masuk S2, kita diuji sama Al-Maghfurlah Ibu Rektor ya, alhamdulillah lancar. Nah, di S2 ini udah akhirnya ujian masuk S3. Masuk S3 ini baca kitab lagi gitu kan. Nah, kitabnya beda. Nah, ternyata memang udah jarang ngaji kitab. Nah, ternyata wow, harus adaptasi lagi. Nah, karena kitabnya udah apa namanya yang lebih berat lagi bahasanya. Jadi jadi pembiasaan. Jadi kok teman-teman biasa ketemu. Jadi jangan malah menghindari. Ya tetap aja dibaca. Udah nggak ngerti juga nggak apa-apa, dibaca aja. Dibaca di ini. Kalau syukur-syukur kalau ada pengajian kitab di mana teman-teman bisa ikut supaya tetap bisa refresh. Nah, ini ya, ini penyusunannya, sabab nuzul disampaikan, munasabah ayat, nasih mansukh, ayat makkiyah. Nah, kemudian apakah ada hadis yang menjelaskan? Kemudian pendapat-pendapat ulama mufassir bagaimana? Nah, ini di sini boleh teman-teman masukkan karena kayaknya at-tolak sama at-tahrim itu banyak-banyak juga tentang fikihnya ya. Nah, nanti bisa misalkan di makalah itu disebutkan bahwa Syekh Al-Maraghi ya dalam hal ini tidak menjelaskan tentang fikih, tapi karena kita ada Syekh Wahbah Zuhaili mungkin banyak tentang fikihnya. Nah, itu bisa teman-teman jelaskan. Udah, habis itu simpel. Ya, ini saya rasa ini saja pengantar untuk tafsir tahlili. Jadi saya rasa nggak ada yang susah ya, teman-teman udah biasa mengerjakan tugas dan ini sudah pernah juga semester lalu. Jadi sudah sudah bisa biasalah untuk udah menyusunnya. Nah, baik. Itu untuk materinya. Nah, kemudian untuk kontrak perkuliahan kita sebenarnya sama ya dengan yang lalu. Kita hadir minimal 75% ya. Tentunya
kalau bisa hadir 100% itu lebih baik, karena biasanya saya juga menghitung kehadiran. Kalau memang sakit ya izin, kalau memang ada hambatan ya izin. Nah, itu kalibata. Nah, jadi itu kemudian jam pertama tadi ada nggak di kelas ini? Ada Ibu. Ada ya? Bu. Jam ketiga ada juga? Nggak ada Bu. Nggak ada Bu. Nah, jadi saya harapkan teman-teman semangat ya, semangat dalam kuliah, fokus, serius. Nah, nanti yang sebelum ini atau bahkan saya menawarkan kepada teman-teman ya, kalau yang semester lalu itu ada satu kelas, dia memang saya tawarkan memang waktu itu karena kita online ya, dan ada waktu, maka 1 minggu 2 kali. Ya, jadi 1 minggu dia masuk 2 kali. Atau jeda, 1 minggu ini masuk, 1 minggu depan 1 kali, 1 minggu ini 1 kali, minggu depan 2 kali. Minggu depannya lagi 1 kali lagi. Nah, supaya cepat selesai. Nah, itu jadi kita nggak nunggu sampai Desember ini. Jadi nggak nunggu sampai Desember. Nah, mungkin kalau ini kan hari Rabu ya. Nah, untuk mungkin minggu depan kan sudah ini yang tadi sudah saya bagi, itunya tadi udah dicatat belum ya, yang soroh-sorohnya? Sudah ada yang mencatat belum? Sudah Bu. Sudah ya. Nah, surah itu dalam 2 minggu ini saya harap teman-teman udah selesai semua. Ya, yang sebelum UTS itu 2 minggu ini sampai akhir September itu udah dikumpulkan semua makalahnya. Nah, jadi kapanpun kita mau kuliah kita siap. Nah, Bu, kita kosong Bu di hari apa? Di Jumat, misalkan Jumat pagi, kita mau kuliah Bu, untuk 1 ini. Oke, saya siap insya Allah. Jadi kalau kita bisa seminggu 2 kali itu lebih cepat, lebih baik. Nah, tapi kembali lagi kesiapan ke teman-teman. Nanti silahkan didiskusikan Umi dan ini kelasnya Umi kan ya? Bukan Bu. Oh bukan. Kelasnya siapa? RP ya, mohon maaf. Kelasnya RP ya. Nah, ini saking banyaknya kelas, Insya Allah. Saya semester ini 13 kelas, itu gimana caranya? Nanti didiskusikan sama teman-teman. Untuk apakah mau seminggu sekali aja lah Bu, gitu, atau seminggu mau 2 kali, atau selang-seling. Boleh, silakan nanti didiskusikan. Tapi yang sebelum UTS tadi, tolong 2 minggu ini sudah selesai makalahnya semuanya. Baik, itu saja. Saya tidak perlu bertanya, yang tutup kamera, tapi saya harap tetap mendengarkan. Kalau kameranya ditutup, kemudian sambil ditinggal masak. Itu khawatirnya saya begitu. Nah, ya, baik. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut atau kita akhiri? Karena kita masih pengantar dulu hari ini. Mohon maaf Ibu, sinyalnya kurang baik. Silakan. Gimana? Iya, silakan. Izin bertanya Bu, untuk presentasinya itu PPT atau makalah Ibu? Mudahnya apa? Teman-teman mudahnya apa? PPT. PPT. Terus makalahnya tugas UTS gitu. Ibu. Iya Ibu. Udah hafal saya. Ya, jadi tetap disusun untuk makalah, tetap disusun dulu gitu ya. Karena PPT itu kan mewakili ya. PPT itu hanya mewakili. Jadi saya khawatir karena ini tahlili gitu ya. Tahlil itu harus kayak kalau memang mau ditransfer menjadi PPT bagus kan, makna kalimahnya apa, sebab nuzulnya apa. Tapi kalau memang saya dulu dengan Pak Ulin itu PPT ya, tapi waktu itu bukan semester 7, itu tahlili saja, bukan tahlili 2. Ya. Jadi kalau maunya kalian PPT itu sudah makalahnya sudah selesai atau belum? Maksudnya? Atau makalahnya nanti Bu PPT dulu gitu maksudnya? Maksudnya gimana? Makalahnya udah selesai Bu. Udah selesai Bu.
kan ngambil dari Oh, makalah. Jadi ngumpulin makalah sekaligus PPT. ya bagus. Nah, itu lebih enak, lebih indah ya. Yang nyimak juga nggak ngantuk ya. Kalau dari PPT, bagus. Ya begitu saja. Baik, yang lain? Nggak ada pertanyaan ya? Insya Allah udah paham semua lah ini. Kalau nggak ada yang ditanya, saya tutup ini. Saya mau ke kampus. Ada yang mau ikut ke kampus nggak? Udah kayak kemarin anak. Ya, semoga nanti ini kayaknya kalau kita ngelihat ya, kalau ngelihat pemerintah itu anak-anak saya juga yang sekolah negeri sudah mulai masuk percobaan ya, pelan-pelan kita offline. Insya Allah tahun depan wisudanya offline lah. Amin. Amin ya Allah. Amin. Yang penting cepat selesai. Jangan ada yang nggak lulus di sini. 36 harus lulus semua. 36 atau 37 tadi ya? 37 Ibu. Amin. Harus wisuda semua. Baik, kalau nggak ada pertanyaan kita akhiri. Silahkan menyusun makalah. Ya, ada waktu banyak. Susun makalah, nanti dikumpul semua. Nanti saya lanjutkan dulu juga yang setelah UTS, nanti saya ngobrol dengan Ibu Hana lagi. Cukup? Ya, baik, nggak ada yang bertanya. Kalau udah tahu semua. Ini enaknya ngajar semester 7 ya. Udah paham sendiri. Udah sangat paham. Nah, baik, teman-teman, untuk pengantaran hari ini mungkin cukup ya. Selamat mengerjakan tugas. Bagi yang setelah UTS nanti saya susulkan. Boleh saya ditagih kalau lama. Bu, saya udah pengen ngerjain nih, Bu. Tolong Bu cepetan. Nah, nggak apa-apa, silahkan. Ada nggak yang kayak gitu ya. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan doa tutup majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika. Baik, insya Allah ketemu lagi minggu depan ya, hari Rabu ya, sama satu hari tolong dicari gantinya untuk yang supaya genap ya. Kan kemarin hutang 1, saya pengen dicari apa, saya itu kosong di Kamis jam pertama juga kosong, Kamis jam ke-3 kosong, Senin saya kosong, saya free Senin. Senin saya kosong, Jumat juga kosong. Karena kalau ke IKN udah dijadikan 1 ya. Besok ya jam kedua. Mohon maaf itu berubah-ubah. Nggak apa-apa nanti kalau ke IKN Pak Munif itu, jadi Pak Munif itu awalnya memang sudah saya usulkan untuk beliau saja yang masuk, kami sebagai asisten ya menemani dan tetap memberikan nilai. Tapi Pak Kiai berkenannya satu kelas saja. Nah, ternyata kemarin beliau minta masuk sampai akhir September. Ya. Jadi sampai akhir September. Jadi tapi mintanya Kamis jam kedua. Alhamdulillah semuanya bisa. Jadi besok Kamis jam kedua kita ikut kuliah dengan Pak Kiai. Nah, kalau memang nanti Oktober itu Pak Kiai off ya, kan kemarin saya sih bilangnya, pokoknya saya hanya September, Oktober, November silahkan asisten masuk seperti biasa, seperti saya kemarin dan Bu Tuti di kelas yang PAI dan yang lain di Fakultas Syariah. Nah ini ya kita kembali ke Rabu jam ke-3 lagi. Saya tadi bilang gitu ke teman-teman penanggung jawab yang ke IKIAN. Ini agak muter-muter makanya. Karena saya Kamis jam kedua itu saya ada jam gitu. Nah ya udahlah yang sekarang dijalanin aja dulu lah. Kita ikutin Pak Kiai. Beliau alhamdulillah mau ngajar ya karena kalau beliau nggak ngajar ya sayang ilmunya. Jadi udah bismillah kita niat mencari ilmu. Apa yang beliau minta kita ikuti saja dulu. Nah nanti kalau dengan saya kan gampang. Maksudnya Bu ini Bu tawar-menawar gampang. Kalau tawar-menawar sama Pak Kiai kita nggak enak kan. Jadi Pak Kiai minta apa udah kita ikutin. Nah nanti kita atur di kemudian hari untuk selanjutnya. Itu ya untuk keikian.
Baik, teman-teman, mungkin cukup ya dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat mengerjakan tugas, selamat manfaatkan waktu sebaik-baiknya, karena udah semester 7, semester 8 harus menyelesaikan skripsi, ya dari sekarang harus banyak membaca. Nah, ini menasihati saya sendiri juga ya. Biar siapa tahu kita bisa wisuda bareng ya. Amin. Nah, ya. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Ya, saya izin. Amin. Kok hilang?